Konflik artis Della Puspita dengan Henry Pasman, pria yang mengaku sebagai ayah Della, sepertinya kian melebar. Karena kini perseteruan Della tidak hanya dengan Henry Pasman saja, tapi juga dengan pengacara Henry Pasman, Zuhli Imran Putra. Genderang perang dengan Imran itu mulai dikobarkan Della pada hari Kamis 25 September kemarin. Bersama pengacaranya Henry Yosodiningrat, wanita berkulit putih ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kasihan Mbaknya ya. Mandiin, terus gendong, ngajak main. Kalau boleh tahu kapan waktu yang pas untuk menyerahkan penanganan sehari-hari buah hati mereka kepada pengasuh? Sampai nanti kalau aku ngerasa kayaknya dia udah mulai ribet gitu, udah mulai butuh bantuan kan, nanti makanannya ada yang dimasak lah, ada yang diapain lah, nggak ngerti ya. Dia udah bisa untuk ditinggal dalam pengertian udah dapat makanan padat atau apa gitu. Jadi selama 3 bulan ini saya totally buat Rafa karena ASInya kan langsung dari mamanya. Pemirsa, berikut ini kita simak berita duka yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Ayahanda pengusaha yang juga seniman Setiawan Jodi yaitu KRT Sudadi Probo Sitejo, hari Jumat kemarin pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, meninggal dunia di Rumah Sakit Graha Medika Kebonjeruk, Jakarta Barat. Almarhum yang berusia 77 tahun meninggal karena sakit komplikasi jantung, paru-paru dan ginjal. Hadir melayat di rumah duka di perumahan Komplek Pajak Kemanggisan, Jakarta Barat antara lain mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Dorce Gamalama. Hari Sabtu ini jenazah dikebumikan di pemakaman keluarga di Bojongsari, Sawangan, Depok. Memang beliau sudah pasrah, tidak mau pakai alat bantu karena ginjalnya tidak berfungsi. Beliau masih komunikasi sama saya, ngapain ini dilepas semua. Alat-alat bantu ini saya sudah siap ya sudah pasrah. Menurut Setiawan Jodi, dirinya sangat kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Karena sebagai ayah 8 anak, almarhum banyak memberikan nilai-nilai hidup baginya. Dia seorang bapak yang banyak mewarnai kehidupan saya. Beliau mendidik saya mengenai banyak kefahaman mengenai masalah-masalah kedisiplinan. Kadang-kadang seorang otoriter juga ya saya waktu masa kecil karena beliau kan ya ikut tentara pelajar dahulu, ikut berjuang. Apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan almarhum? Ya beliau mengatakan bahwa beliau sudah tahu saya ikut kompetisi mengenai konvensi di Partai Golkar. Beliau mengatakan jadilah pemimpin yang benar-benar mengabdi menjadi pelayan rakyat. Yang memang seperti beliau katakan rakyat kita sedang menunggu pemberdayaan kedaulatan hidupnya melawan ketidakadilan. Dunia selebriti tidak pernah lepas dari berita. Untuk memenuhi kehausan Anda akan informasi hangat dan menarik dari kalangan selebriti, berikut ini kita simak liputannya. Di antara pertunjukan musik yang paling berkesan bagi penyanyi Audi adalah saat mentas dalam acara ulang tahun IM3 yang bertajuk Sinergi 2 Simfoni di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Karena pada kesempatan itu Audi bisa tampil bareng dengan grup musik pujaannya Naif. Bersama grup berpenampilan tahun 70-an itu, penyanyi yang bernama lengkap Paula Alodia Item ini menyanyikan 2 lagu Arti Hadirmu dan Curi-Curi Pandang. Tentang kolaborasinya dengan grup Naif, berikut komentar Audi. Ya seneng banget, kaget lah gitu. Alhamdulillah, ngucapin syukur ya. Ya seneng banget lah. Apakah Audi mengalami kesulitan saat berkolaborasi di atas panggung dengan Naif? Kesulitan enggak ya? Soalnya gue hafal sih lagu-lagunya mereka gitu. Dan persiapannya beberapa hari sebelumnya sih gue sempat latihan sama mereka di studio gitu. Padahal gue hari ini sebenarnya lagi sakit, ya lagi agak-agak bindeng gitu. Cuman alhamdulillah tadi di panggung nggak ada apa-apa.
Pemirsa, rasa syukur dan gembira sedang dirasakan artis sinetron Raslina Rasidin. Karena pada hari Jumat kemarin pukul 4 waktu Indonesia Barat, istri Indra Suryawinata ini telah melahirkan bayi perempuan secara normal di rumah bersalin ASI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bayi yang panjangnya 48 cm dan beratnya 28,9 gram itu diberi nama Siti Salina Suryawinata. Tentang persalinannya secara normal itu Raslina Rasidin memberikan penjelasannya. Saya memang dari pertama pengen normal gitu, pengen normal, coba dulu deh pengen normal gitu. Dari suami saya ada ketakutan juga, udah deh sesar aja katanya, cuma saya pengen normal untuk anak pertama. Apakah saat proses melahirkan Raslina sempat mengalami kendala? Berjuang banget karena ternyata kelilit tali usus ya sayangnya. Iya. Kelilit tali usus gitu kok, udah kepegang kok belum, udah kepalanya kepegang kok belum turun-turun gitu, ternyata kelilit. Tapi saya tuh mesti berusaha ngeden habis-habisan. Merasa tercemar nama baiknya, artis Della Puspita pada hari Kamis 25 September kemarin melaporkan pengacara Henry Pasman Zuhli Imran Putra SH ke Polda Metro Jaya. Laporan Della ke pihak berwajib ini sehubungan dengan adanya pernyataan Zuhli yang mengatakan bahwa akhlak Della tidak sebagus wajahnya dan menjuluki Della sebagai ratu bohong. Menanggapi laporan Della itu, berikut kita simak pernyataan dari Zuhli Imran Putra kepada tim Cek dan Dicek. Konflik artis Della Puspita dengan Henry Pasman, pria yang mengaku sebagai ayah Della, sepertinya kian melebar. Karena kini perseteruan Della tidak hanya dengan Henry Pasman saja, tapi juga dengan pengacara Henry Pasman, Zuhli Imran Putra. Genderang perang dengan Imran itu mulai dikobarkan Della pada hari Kamis 25 September kemarin. Bersama pengacaranya Henry Yosodiningrat, wanita berkulit putih ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Imran terhadap Della. Menurut Della, beberapa waktu lalu Imran pernah memberikan pernyataan kepada wartawan dengan mengatakan akhlak Della tidak sebaik wajahnya dan hanya ingin kekayaan serta popularitas. Selain itu, Imran juga menjuluki Della sebagai ratu bohong. Tentang laporannya itu, Della memberikan penjelasannya. Aku pikir-pikir kok aku udah susah-susah bangun nama baik, mulai dari nol segala macam, nama aku tercoreng, nama keluarga juga tercoreng. Aku pikir kenapa aku mesti diem aja, makin dibiarin kan ntar makin banyak orang yang nganggap remeh aku, terus makin gampang nyoreng harga diri aku, kayaknya harus sekarang ini gitu. Ratu dalam ini kan konteksnya artinya yang paling. Inul Daratista Ratu Ngebor, berarti dia yang paling oke di dalam gerak ngebornya. Kemudian ada lagi Raja Dangdut ya, berarti dia yang paling dalam dunia dangdut. Ratu Pantai atau Ratu Kebaya, orang yang paling cantik dalam memakai kebaya. Nah kalau Ratu Bohong berarti orang yang paling pembohong di muka bumi. Apakah tidak merupakan satu penghinaan ungkapan itu? Ada anggapan kalau laporan Della kepada pihak Polda Metro Jaya hanya untuk mengalihkan persoalan dari kasus sebenarnya, yaitu mengenai kasus pembuktian kalau Della Puspita adalah benar anak kandung Henry Pasman. Benarkah demikian? Nggak ada niat untuk membuat kabur segala macam, nggak ada. Semuanya akan tetap berjalan. Proses saya dipanggil ke polisi segala macam itu akan tetap berjalan, sampai sidang pun akan tetap berjalan. Sebagai pengacara Della Puspita, Henry Yosodiningrat menyayangkan sikap rekannya Zuhli Imran Putra SH yang sangat emosional dalam menangani kasus gugatan Henry Pasman terhadap Della Puspita. Begitu emosionalnya Imran sampai melontarkan kata-kata yang dianggapnya kurang layak bagi seorang pengacara. Dalam undang-undang tentang advokat ya, advokat itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya gitu. Persoalan ini persoalan Della. Persoalan klien lain adalah persoalan klienku. Persoalan mereka, it's not my business. Bukan persoalan saya. Persoalan saya adalah memberikan pendapat hukum yang profesional dan memberikan bantuan hukum sebagaimana mestinya. Itu aja. Lalu bagaimana bila nantinya Imran masih terus memberi pernyataan tentang Della dan balik melaporkan Della ke polisi? Dia akan lebih vokal lagi, silakan. Nggak apa-apa. Buat saya sih siapa aja lah mau vokal kayak apa. Saya tidak akan membungkam, tidak ada yang mampu membungkam seseorang. Sementara itu Zuhli Imran Putra yang ditemui tim Cek dan Dicek di kantornya daerah Koja, Jakarta Utara menanggapi dengan santai soal laporan balik Della ke pihak Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Bagi Imran, segala ucapan yang dilontarkannya yang dinilai Della sebagai pencemaran nama baik sebenarnya telah memiliki dasar-dasar yang kuat. Kita mengucapkan semua kata-kata, semua data-data, semua saksi-saksi dari orang lain, artinya dari klien kita, dari narasumber yang sesungguhnya gitu loh. Karena merasa mempunyai bukti-bukti yang kuat, Imran mengaku tidak takut menghadapi gugatan balik Della Puspita yang saat ini didampingi oleh pengacaranya Henry Yosodiningrat
pengacara yang dikenal lebih senior dari Imran. Untung yang melaporkan dia lah. Kalau saya kemarin pikir yang melaporkan Henry Yosodiningrat, wow saya laporkan dia ke Dewan Kehormatan Pengacara. Saya telah menyiapkan diri saya, menyiapkan bukti-buktinya, menyiapkan saksi-saksinya, dan menyiapkan lawyer-lawyer. Ada 100 lebih lawyer yang akan membela saya. Yang akan dikoordinator oleh Ibu Elsa Sarif, Ibrani, dan kawan-kawan. Apakah Imran melihat laporan Dela itu sebagai